Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga segala aktivitas keseharian kita dapat bernilai ibadah. Lomba ini dalam rangka kita menyemarakkan Hari Keluarga Nasional. Itu pertama. Kemudian kedua, saya rindu dan amat rindu materi-materi yang kita sampaikan itu ada idenya. Karena hampir pasti karena kita berada di tempat umum ada orang yang dengar, dan pastikan yang kita sampaikan itu jelas sampai, jangan sampai yang kita sampaikan hanya sepenggal-penggal. Kalau kita berpikir mau bermaslahat, maka ungkapkan ide yang baik dan semoga tinggal di hati para pendengar diri. Jadikan momentum ini bukan hanya ajang kompetisi, tapi jadikan kegiatan ini sebagai ajang membangun diri kita dan menjadi bisa bermaslahat di masyarakat. Baik, sebelum kita nanti mulai, mungkin saya akan sampaikan kepada seluruh peserta bahwa aspek yang dinilai itu ada 6 kriteria. Yang pertama itu penguasaan materi sesuai tema. Yang kedua, ketepatan isi dan pesan edukasi. Yang ketiga, teknik penyampaian, intonasi, artikulasi, kejelasan suara. Yang keempat, penampilan, sikap dan percaya diri. Yang kelima, kreativitas penyampaian dan penggunaan media jika kita menyediakan. 6, kemampuan berinteraksi dengan audiens. Dan ketujuh, kesesuaian waktu penyampaian, yaitu 7 sampai 10 menit para peserta. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakan atau mulai dari tanggal 29 Juni tahun 1993 oleh Bapak Presiden Soeharto. Jadi pada saat itu Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakuinya bahwa keluarga adalah pondasi utama bagi seluruh bangsa. KPK itu atau KPK itu adalah merupakan hari pertama kehidupan. Di mana hari pertama kehidupan itu merupakan kesempatan emas bagi ibu-ibu yang sedang hamil, yang sedang menyusui, yang sedang mempunyai anak balita. Jadi adalah ASI eksklusif, artinya ASI yang pertama disusui oleh anak-anak kita. Proses menyusui itu selama 6 bulan. Setelah 6 bulan sampai 24 bulan harus memberikan makanan pendamping ya, sampai umur 2 tahun. Dan semangat keluarga hebat, anak sehat menuju Indonesia Emas tahun 2005 adalah keluarga generasi yang sehat, cerdas dan berproduktif. Mulai dari 1000 hari pertama kehidupan, yaitu mulai dari dalam kandungan. Jadi dulu mulai dia dikandungkan menjadi anak, mulai sampai dia umur 2 tahun. Apa program pemerintah untuk mencegah terjadinya risiko stunting itu ada beberapa yang telah kita lakukan. Ada namanya dasar, ada PPG. Nah ini sasaran baik adalah PGB. Itu mungkin busui dan kita PK. Nah, pengasuhan penuh kasih sayang, pemantauan tumbuh kembang, serta penanaman nilai karakter Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga hebat, anak sehat menuju Indonesia Emas tahun 2045. Nah, ibu-ibu, mungkin ibu-ibu di sini mengharapkan keluarga hebat, anak sehat menuju Indonesia Emas tahun 45. Tapi perlu kita perhatikan, ada 3 pilar yang harus kita perhatikan. Pilar pertama, yaitu gizi dan kesehatan. Pilar kedua adalah pola asuh anak dalam keluarga. Pilar ketiga, kompetensi masa depan anak kita untuk bangsa. Pertama, Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju pada usia 100 tahun kemerdekaan. Untuk mewujudkannya diperlukan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter dan produktif. Perlu kita ketahui semua, berfokus pada pentingnya pola asuh pada anak, nutrisi, dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi emas 2045 ini, di mana kita sebagai bangsa Indonesia bisa sejajar dengan negara-negara yang berkembang di kawasan negara adidaya, baik itu berupa kecerdasan, kemampuan intelektual, berupa pemerintahan, dan ketahanan. Tapi ini
ayah mengantar anak ke sekolah, ayah mengambil rapot di sekolah. Anak sehat. Anak sehat bukan hanya tidak sakit, tetapi juga tumbuh dengan baik, aktif, ceria, dan mampu belajar dengan baik. Mengapa anak harus sehat? Karena dengan sehat mereka mampu belajar dengan baik, berprestasi, serta kelak bisa bermanfaat bagi keluarga, masyarakat dalam rumah kita. Membuat anak sehat, cukup kita ingat 3 kunci, yaitu 1. Makanan, 2. Vaksin, 3. Kasih sayang. Di semua waktu ini banyak dilahirkan orang-orang hebat. Seperti contohnya misalnya Sultan Hasanuddin. Manusianya itu sendiri di sini. Terus kedua, makannya. Ketiga adalah masa depannya. Kita sama-sama ketahui bahwa kita ini budayanya siri apace, di mana siri artinya malu berbuat tidak baik, tidak jujur, dan lain sebagainya. Kemudian pace itu mengajarkan kita untuk berempati sesama tetangga atau sama anak-anak. Sore di sini, nah sebagai anak dia misalnya mau sholat maghrib, ngumpul, ayo anak-anak kita sholat bareng. HP-nya ditimbang dulu, tidak perlu lama ibu, cukup 10 sampai 15 menit saja. Terus setelah berdoa bersama, sholat bersama, berdoa bersama, kita tanya sama anak kita, apa yang kalian lakukan hari ini? Apa yang kalian dengan cara kita kumpul seperti apa yang ada disampaikan anak kita untuk tidak berbohong, jujur, berempati, seperti itu. Kedua adalah makan. Kita ini di Indonesia dianugerahkan oleh Tuhan berbagai macam aneka ragam sandang pangan dan papan. Itu tergantung lagi sama kita, ibu-ibu. Bagaimana caranya kita menerapkan itu supaya anak kita mau makan masakan kita dan dari rumah, dari dapur kita. Tapi tantangannya adalah sekarang anak-anak kita lebih suka yang namanya snack, makanan food. Pertama, memiliki generasi emas di tahun 2045. Kedua, bagaimana upaya pelajar agar bisa mewujudkan generasi emas di 2045. Ketiga, apa tujuannya? Mengapa adalah pertama di dalam tema kita itu adalah keluarga? Karena keluarga adalah lingkungan yang paling pertama dan paling utama bagi anak-anak kita dalam mendukung masa tumbuh kembangnya. Begitu pula dengan bangsa kita. Bangsa kita juga berkomitmen pada tahun 2045 nanti pemerintah ingin menghadirkan generasi yang sehat jasmani dan rohani, cerdas dan berpendidikan, lebih berakhlak, aktif dan kreatif, serta mampu bersaing tinggi di setiap negara saat anak-anak muda kita keluar nantinya. Para keluarga atau puls harus menjaga kehamilan yang diatasi dengan memakai KB, baik KB jangka panjang atau KB jangka pendek. Anak sehat Di mana? akan sehat jika pertumbuhan dan asupan gizinya kita jaga dengan baik, dan peran penting terhadap keluarga karena keluarga merupakan madrasah utama bagi anak-anak kita. Di dalam keluarga inilah anak kita dibimbing. Kami, keluarga besar penyuluh keluarga berencana Kecamatan Sumbaobo, Kabupaten Goa, mengucapkan Hari Keluarga Nasional yang ke-33 tahun 2026.